kalian nggak punya kolam karantina, tapi ingin menggunakan metode biovlog pada kolam kalian, lalu apa solusinya? Solusinya adalah metode biovlog terbalik. Bagaimana caranya? Dan kemana-mana tetap di loopfish.id. Jadi penggunaan metode biovlog terbalik itu maksudnya adalah menaruh ikannya terlebih dahulu gitu, lalu kita aplikasikan metode biovlog setelahnya. Nah, dalam metode biovlog itu kan kita harus karantina ikan dulu kan biasanya. Kalau kita pakai sistem yang biasa, kita harus karantina ikan dulu sampai ikannya benar-benar sehat, baru kita masukkan ke dalam kolam biovlog. Nah, itu kita menggunakan kolam karantina. Nah, cuma kebanyakan orang, nggak semuanya punya kolam karantina untuk mengkarantina ikannya gitu. Kadang pengennya ya cuma punya satu kolam besar, dan dia nggak punya kolam karantina untuk karantina benih yang baru datang dari pembibitan gitu misalnya. Nah, pentingnya mengkarantina dalam metode biovlog adalah agar penyakitnya tidak menjadi wabah yang semakin menyebar. Karena dalam metode biovlog itu kan menggunakan molase atau sumber karbon, atau menggunakan gula-gulaan, gula merah, gula pasir, molase, gitu kan, tepung dan segala macamnya, dan itu disukai sekali dengan bakteri. Jadi kalau kalian nggak karantina ikannya, yang terjadi ketika kalian masukkan ke dalam kolam biovlog, justru wabahnya makin menyebar. Jamur ikannya makin banyak gitu, ikannya banyak yang makin terserang penyakit gitu. Makanya pentingnya karantina ketika sebelum dimasukkan metode biovlog, yaitu agar tidak terjadi wabah yang semakin menyebar karena adanya sumber karbohidrat di dalam kolam biovlog. Nah, apabila kalian tidak mempunyai kolam karantina, maka metode biovlog terbalik adalah solusinya. Bagaimana caranya? Sini. Jadi kolam saya yang ini, saya juga memang sangat terbiasa dengan metode biovlog terbalik daripada metode konvensional, karena saya malas aja gitu dengan kolam yang ini kolam karantina saya itu untuk mengkarantina ikan yang benih baru datang. Cuma kadang saya malas gitu, malas untuk ngurasnya gitu kan, malas untuk ngisi airnya gitu kan, ya juga harus penggaraman juga gitu. Jadi biasanya langsung aja masuk ke kolam yang besar gitu. Saya masukkan ke kolam yang besar dengan metode biovlog terbalik. Nah, caranya yang pertama adalah isi air dulu kolam kalian. Tentunya untuk memelihara ikan harus diisi air dulu ya. Diisi air, ketika diisi air, lakukan penggaraman pada kolam tersebut. Fungsinya untuk membasmi bakteri-bakteri yang ada pada kolam tersebut ya. Jadi, ketika air sudah diisi, diberi garam krosok dulu dengan sesuai dengan takaran yang ada di biovlog, yaitu 1 kg per meter kubik gitu. Jadi kalau misalnya kolam D3 saya kasih 6 kg per kolam ya, 6 kg per kolam D3 ini saya kasih sebelum tebar benih. Setelah saya isi, saya tunggu airnya selama 5 sampai 7 hari gitu. Jadi menunggu bakterinya itu pada mati dulu di kolam kalian, karena kita nggak tahu kolam yang baru diisi air ini mengandung jamur, saprolegnia atau pseudomonas dan lain-lain. Maka kita treatment dulu airnya selama 5 hari sampai 7 hari sampai bakterinya benar-benar pada mati semua gitu kan. Bakteri-bakteri patogen ya, bukan parasit ya. Jadi, bukan bakteri baik maksudnya. Jadi bakteri parasitnya biar pada mati dulu. Lalu setelah 5 atau 7 hari saya tebar benih di situ. Saya tebar benihnya, saya aklimatisasi dulu. Seperti biasa, bagaimana cara menebar benih, aklimatisasi gitu, menyamakan suhu antara suhu yang berada dalam drum-drum bibit atau plastik-plastik yang berisi bibit di dalam ke dalam air kolam gitu, biar suhunya sama dulu agar ikannya nggak stres, nggak kaget gitu. Lalu saya lepas biar ikannya keluar sendiri. Setelah selesai itu saya tunggu selama 3 hari. Apabila 3 hari itu banyak ikan yang mati, berarti bisa dipastikan membawa karier atau penyakit dari pembibitan sana gitu kan. Nah, saya akan tambah lagi waktu karantinanya sampai benar-benar nggak ada yang mati. Tapi kalau misalnya yang mati cuman hari pertama, misalnya yang mati cuma 5, hari kedua cuma 2, hari ketiga udah nggak ada yang mati, hari keempat bisa saya terapkan biovlognya. Jadi
saya pastikan dulu bahwa ketika menggunakan menerapkan metode bioflok di kolam tersebut, tidak ada ikan yang punya penyakit lagi gitu, sehingga tidak menjadi wabah yang besar nantinya. Nanti malah bibit-bibit kalian pada mati apabila masih ada ikan yang terkena penyakit gitu. Jadi saya pastikan dulu ketika karantina tidak ada ikan yang mati lagi, baru saya terapkan biofloknya. Nah, ketika penerapan bioflok ya seperti biasa, saya tinggal tambahkan dolomit, terus molase atau sumber karbohidrat dan prebiotik gitu. Nah, udah selesai itu nanti seminggu vlognya juga udah mulai terbentuk, dan itu nggak akan berpengaruh bagi ikannya ya. Jangan berpikir bahwa kalau kita kasih langsung di kolam pada saat masih ada ikannya itu akan beracun atau bermasalah bagi ikannya kaget, nggak. Jadi langsung aja kalian kasih garam krosok, garam nggak perlu lagi, udah dikasih dolomit, prebiotik dan molase itu kalian kasih aja ke kolamnya gitu. Kalian sebar di kolam, nanti selama seminggu itu vlognya udah mulai terbentuk. Jadi itulah manfaat dari bioflok terbalik, adalah bagi kalian yang malas seperti saya untuk menggunakan kolam karantina terlebih dahulu, saya pengennya langsung di kolam pembesarannya aja gitu. Atau kalian nggak punya kolam karantina sama sekali, bioflok terbalik adalah solusinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa apabila kalian suka dengan video ini, di like dan subscribe. This is loopfish.id. See you next time.